Ketika pandemi menghambat kinerja perekonomian, hampir seluruh anak perusahaan induk BUMN pertambangan Mind ID malah mencatatkan pertumbuhan. Terselip beberapa strategi untuk menjaga kinerja, termasuk strategi finansial yang jitu. Bukit Asam contohnya, sukses menaikkan pendapatan hingga 14% dan laba bersih hingga 38% dibandingkan periode sama tahun lalu. Total aset perusahaan pun terdongkrak 3 bulan terakhir. Menurut PTBA, hal ini dikarenakan melejitnya permintaan batu bara dunia yang juga menaikkan harga. Sepanjang satu semester, produksi batu bara PTBA sudah mencapai 13 juta ton. Hampir semuanya terjual dan diprediksi akan menyentuh 30 juta ton di akhir tahun. Prospek PTBA juga semakin cerah setelah terbit Perpres November lalu yang menetapkan 2 proyek besar PTBA sebagai proyek strategis nasional. Dengan kontrak 20 tahun, PTBA bersama Pertamina dan Air Products akan mengembangkan dan mengolah dimethyl ether sebagai diversifikasi produk untuk meningkatkan nilai tambah. Investasi dari IPCI bisa mencapai 30 triliun, menggunakan 6 juta ton batu bara untuk memproduksi 1,4 juta DMI per tahunnya, sehingga negara bisa mengurangi impor LPG untuk memperbaiki neraca perdagangan. Selain itu, PTBA juga menggarap berbagai proyek lain, seperti pengembangan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 yang sudah 88% selesai dan akan beroperasi penuh di kuartal pertama tahun depan. Ada juga proyek pengembangan PLTS agar perusahaan bisa segera berekspansi ke EBT. Anggota lain seperti PT Timah juga membukukan performa keuangan positif, meski produksi dan penjualan menurun akibat pandemi. Performa ini didukung oleh logam timah yang menjadi salah satu komoditas global berperforma terbaik di 2021. Alhasil, Agustus kemarin, saham TINS resmi menjadi konstituen di Indeks Prestisius Pasar Modal Tanah Air. Kinerja keuangan TINS tahun ini memang cerah. Di kuartal kedua, laba operasi mencapai 630 miliar. Bandingkan dengan capaian tahun lalu yang minus 227 miliar. Meski pendapatan memang menurun, nyatanya rasio profitabilitas sekarang masih sehat dan rasio hutang juga menyusut. Diharapkan kinerja anak perusahaan bisa terus tumbuh untuk menopang pencapaian kinerja TINS sampai akhir tahun. Sebagai entitas sendiri, induk usaha holding Inalum juga mencatatkan pertumbuhan produksi. Karena sekarang, Inalum memang belum berfokus melakukan hilirisasi dan peningkatan produksi. Sehingga perusahaan juga sudah menyiapkan dana belanja modal untuk membiayai kedua upaya tersebut. Antam pun ikut mengkontribusikan pencapaian positif dengan memproduksi biji nikel sebanyak 5,34 juta wet metric ton di semester pertama yang digunakan oleh Antam maupun pelanggan domestik. Penjualannya sendiri mencapai 3,66 juta wet metric ton. Selain itu, diproduksi juga 1 juta WMT biji bauksit untuk bahan baku alumina dan penjualan ke pihak ketiga. Di komoditas emas, produksi mencapai 719 kg dan volume penjualan hingga 13.341 kg. Perseroan memang sedang fokus memperkuat basis pelanggan logam mulia domestik. Ada juga kinerja apik Freeport Indonesia di komoditas tembaga, yang sepanjang semester 1 mengalami kenaikan produksi hingga 90%. Seiring dengan meningkatnya produksi, penjualan pun ikut terkerek. Ditambah lagi dengan rata harga jual tembaga yang naik drastis di pasar komoditas. Setali 3 uang, komoditas emas pun mengalami hal sama. Volume produksi dan penjualan meningkat drastis dibarengi naiknya harga jual. Salah satu bagian terbesar dari kinerja finansial PT FI adalah biaya, terutama biaya tunai bersih per unit yang bervariasi tergantung volume produksi. Sekarang meningkatnya volume produksi memang sudah berhasil menekan angka ini dibanding tahun lalu. Secara operasional, progres penyelesaian ramp-up tambang bawah tanah Grasberg juga diharapkan akan mampu mendorong jumlah rata produksi tahunan ke depannya. Dari catatan ini, Mind ID pun memberikan secercah harapan agar sektor pertambangan mampu meningkatkan pemasukan negara dan memperkuat fondasi ekonomi nasional dari hulu.